Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngantuk? Nggih, ngoten mawon lho. Nggih, ngantuk. Pemene sing wis tuwa-tuwa wis jamaah iki ya rata-rata wis tuwek ngene lho, cuwah ya. Gak apa-apa. Paling sing sek enom iki paling teko Boyolali iki lho. Sing rada enom didik iku. Pira umur sampean, Mas Daryono? Mas Daryono itu merubah rumahnya jadi masjidnya itu loh. Ya, oke. Am yaqulun naftarahu. Nabi Muhammad dituduh, tapi tuduhan ini sampai hari ini ada ya. Tuduhan sampai hari ini ada. Katanya Nabi Muhammad itu membuat-buat. Bahkan ini lebih gencar di Indonesia ini. Kaum non-muslim itu menghina-hina Quran itu katanya jiplak, meniru. Apa? Itu cuma menceritakan kembali apa yang ada di Taurat maupun Injil katanya. Peristiwa Nabi Nuh itu kan sudah ada, ditiru kembali, diceritakan kembali, kan di dalam Al-Quran juga diceritakan. Peristiwa Nabi Isa juga diceritakan lagi. Peristiwa membelah lautan juga diceritakan lagi. Jadi dianggap Nabi Muhammad itu membuat-buat, dianggap iftaroya. Muftaroyatin, iftarohu, membuat-buat Al-Quran itu. Tuduhan itu ya didasarkan pada Nabi Muhammad itu loh, di mata orang Mekah itu di samping tidak punya pengetahuan apapun, hidupnya kecil jadi penggembala. Ketika sudah agak remaja ya ikut ngenger, jadi apa? Pegawai karyawannya saudagar kaya bernama Khadijah. Wes tidak ada urusannya dengan ilmu sama sekali. Tidak ada. Menurut orang Mekah begitu. Ya memang kamu orang yang amanah sampai kami gelar Al-Amin karena nggak pernah dusta, nggak pernah ingkar janji. Itulah. Yaitu satu-satunya kelebihanmu Muhammad. Itu menurut orang Mekah. Tapi kalau kemudian kamu ngaku-ngaku pertama, sudah pun ngaku jadi nabi. Kedua, ngaku mendapat wahyu. Ketiga, punya pusaka bernama Quran. Keempat, Qurannya pun katanya itu hukum yang kami harus ikuti, merubah tradisi nenek moyang kami. Enggak dulu, enggak kayak gitu. Keliru itu, itulah. Makanya kemudian menganggap bahwa kamu itu tidak punya basis pengetahuan apa-apa, sanad keilmuanmu juga sambung kemana kamu. Kok terus kemudian memfatwakan bahwa Quran firman Tuhan apa mana ndak am yaquluna iftaru. Apakah mereka kemudian kata Allah, mereka menganggap kamu membuat-buat Quran nama. Ya sudah gini, kul katakan sama mereka. Fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayatin. Wes, kamu aja sekarang kalau memang bisa membuat seperti Quran itu, nggak usah banyak-banyak, 10 ayat atau 10 surat saja. 10 surat yang pendek-pendek aja lah. Gitu. Jadi ditantang sama Allah, ditantang balik. Ditantang balik untuk membuat atau menyusun surat seperti di Al-Quran itu. Al-Quran itu kan memang indah sekali ya. Sampean kalau tadarus gitu ya, kan ada 5 kata yang frasanya itu mudah, amadada, labu, gitu-gitu kan, yang pakai da, ada yang ta, ada yang sa, di akhirnya itu. Tapi semuanya punya makna dengan tata bahasa tinggi, balaghahnya itu. Dan tidak hanya balaghahnya, tapi ma'ani maupun mantiknya juga terjaga. Tidak bisa. Makanya kemarin disebut di ayat sebelumnya itu kan disebut sebagai uhkimat, tersusun rapi. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Dan ajak siapa coba orang yang kamu anggap mampu untuk meniru Al-Quran itu. Coba lihat aja siapa coba. Ajak siapa orang mungkin yang paling kamu anggap ahli sastra atau apa, silakan coba. Ajak dia untuk membuat Quran itu. Kalau memang kamu menganggap bahwa Quran itu apa hanya buatan Muhammad, coba gitu. Dan mereka ya nggak bisa karena memang bukan kata-kata. Jadi Quran itu sebenarnya kan bukan benar-benar bahasa Arab yang dipahami saat itu karena tinggi bahasanya. Ada yang semirip Al-Quran itu ada. Maksudnya bahasanya semirip itu, tapi namanya bahasa Kufi ya. Bahasa Kufi itu bahasa yang sudah punah karena bahasa tua, bahasa Arab tapi yang bahasa tua. Jadi bahasa yang sudah sangat tua dan sudah dianggap punah. Dan itu hanya ada di masa lalu, artinya pada saat Nabi Muhammad SAW wilujeng hidup, itu bahasa itu sudah nggak dikenal lagi, sudah nggak. Nah, tapi mereka tidak bisa. Mereka ada yang mencoba, seperti yang kemarin saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, ada orang yang mencoba untuk menyusun apa? Mereka mencoba untuk membuat Al-Quran, ya, membuat susunan Al-Quran dengan cara yang ya ahli ini lah, ahli apa? Ahli puisi atau ahli mereka lah. Mereka nyoba itu membuat. Dan apakah bisa? Ya, tidak bisa. Beda. Jadi mereka mencoba membuat Quran itu misalnya yang dibikin oleh Musailamah itu ya. Dibikin Musailamah. Saya bacakan ya. Mencoba dia. Jadi ketika mereka ingin meniru misalnya wal asr innal insana lafi khusr itu kan. Kan itu dengan rima kata ro semua kan. Mulai dari wal asr pakai ro peragannya, khusr pakai ro, kemudian sobi sober pakai ro. Ayat 3 ayat itu pakai gitu. Maka dia ini Musailamah bikin itu dengan apa? Ya baru ya wa baru innama anta iradu baru sodurun wasairu wa nafaru nakru. Artinya apa coba? Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedang keseluruhanmu hanyalah sebuah lubang. Nggak ada intinya. Nggak ada artinya. Gitu. Atau misalnya, surat Al-Fil itu kan tentang apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu dia bikin tuh Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzambi wa bil wa khurtumin tawil. Wa inna dzalika min khalqi rabbana laqalil. Enggak ada artinya. Tahukah gajah apa menurutmu gajah itu? Dan tahukah kamu apa yang dimaksud gajah itu? Bicara tentang gajah malah. Kemudian surat Asy-Syams juga gitu, mulai bikin. Itu kan selalu mulai dia bikin surat Asy-Syams ya berarti kemudian dia bikin juga surat At-Tahinat, kemudian surat Asy-Syad, Al-Jamaahir, banyak dia bikin. Jadi kayak misalnya inna a'tainakal kautsar itu ditiru dia. Inna a'tainal jamahir fasholli lirabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Ya bikin ya kayak rima katanya ro ha gitu tapi nggak ada maknanya. Sementara Quran itu kan jauh dari apa ya buat karena memang maknanya sangat tinggi. Di samping berisi sejarah, berisi hukum, mantik atau logika yang dipakai juga nyambung. Misalnya kemarin kita bicara tentang jasad Fir'aun. Itu kan bukan hanya bicara tentang rima kata agar indah susunannya, tapi berisi tentang pengetahuan yang bahkan saat itu tidak diketahui. Misalnya Quran menceritakan tentang bertemunya dua lautan yang tidak akan bisa bercampur. Saat itu ya tidak ada yang tahu.
Apalagi kemudian Quran juga menceritakan tentang adanya air yang di dalam lautan, yang bahkan air satunya itu tawar, yang satunya asin di dalam lautan. Nggak ada yang tahu. Jangankan teknologi penyelaman, teknologi kapal saat itu saja masih sangat sederhana, toh. Baru diketahui sekarang itu dan ada ternyata. Nah, hal-hal kayak gini yang nggak mungkin bisa ditiru, tapi ya buat orang-orang yang dan sampai saat ini banyak orang yang masih meragukan Al-Quran itu. Fa'ilam yastajibu lakum fa'alamu annama unzila ilaihi fa'in fa'alamu annama unzila bi'ilmillahi wa la ilaha illa huwa fa'al antum muslimun. Maka jika mereka tidak bisa memenuhi tantanganmu wahai Muhammad, ketahuilah bahwa Quran itu diturunkan hanya dengan ilmu Allah, tidak ada. Misalnya tentang cerita Ashabul Kahfi atau tentang cerita Maryam. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu yang dipahami betul dari umat saat itu bahwa Nabi Isa itu ya memang anak Allah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada. Dan Nabi Isa ya memang anak Tuhan gitu. Dan ceritanya tidak seperti yang dipahami orang itu. Dan Nabi Muhammad menceritakan itu dengan sangat detail bagaimana Ibu Maryam awalnya berkholwat di mihrab itu, sampai kemudian datangi Jibril, sampai kemudian pergi, sampai melahirkan di mana, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, semua detail. Dan itu tidak mungkin kalau membuat-buat, karena Nabi Muhammad tidak dikenal sebagai tukang karang. Ini. Sehingga sebenarnya Nabi Muhammad justru dengan keummiannya, dengan ketidakmampuannya membaca menulis, itu justru menguatkan posisi beliau bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad itu membuat-buat. Kenapa? Karena seandainya Nabi Muhammad SAW itu dulu adalah ahli atau ulama, ya kan, tukang baca nulis dan paham kitab-kitab lain, sudah terkenal ahli lah, gitu. Maka kalau kemudian buat Quran itu pantas, karena memang punya keahlian agama, punya keahlian syair misalnya. Tapi ketika Nabi Muhammad tidak dikenal punya keahlian itu, lalu kemudian mampu menyampaikan risalah seperti Quran seagung itu, dengan kandungan hampir 6.000 sekian ayat, dengan susunan yang begitu tersusun rapi, rima katanya, logikanya, substansinya, pengetahuan-pengetahuan di dalamnya, gitu kan? Bahkan tidak hanya menceritakan apa yang ada di akhirat yang masih gaib, tapi juga menyampaikan tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang belum diketahui saat itu. Mulai dari ilmu astronomi. Pertama itu Nabi Muhammad menceritakan tentang bahwa bumi berputar pada porosnya. Tidak ada pengetahuan saat itu. Eropa saat itu masih dalam kegelapan jauh, mereka masih berburu binatang, pakai baju kulit binatang, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana tidak hanya bicara astronomi, bahkan Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran bicara tentang ginekologi, ilmu gen, genetika, sesuatu yang baru, ilmu modern sekarang. Menceritakan tentang bagaimana proses kejadian manusia di dalam rahim ibu. Bagaimana nutfah itu bercampur antara spermatozoa dan ovarium. Zigotnya di mana? Tidak mungkin itu kalau hanya diceritakan seorang penggembala yang kemudian besarnya hanya jadi seorang pegawai saudagar bernama Hadijah. Tidak mungkin. Maka disitulah justru menunjukkan keorisinalitasannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran ini. Itu. Maka kata Allah, nggak ada, sudah itu dari Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dan apakah kamu akan Islam serah dulu panto atau gimana? Itu serah kamu, wes. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum
fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nah, ini coba. Jadi sampeannya dulu ketika melihat orang-orang yang siapa yang menginginkan dunia dan seluruh perhiasannya, maka kata Allah dikasih janji kok. Tak kasih, tak cukupi, kata Allah. Tak berikan. Jadi nggak usah sekarang itu kayak coba lihatlah orang-orang kafir yang bahkan tuh hebat-hebat mereka. Kita ini muslim ini, gitu. Coba mereka bisa punya ini, punya itu. Bukan itu ukuran kita. Jadi tidak perlu menjadi muslim untuk kemudian mampu menguasai dan memiliki semua itu. Enggak perlu. Enggak ada syarat. Enggak, itu bukan goal dari menjadi muslim, enggak gitu. Haman dan para arsiteknya zaman itu jauh lebih hebat. Namrud dan Nebukadnezar zaman itu jauh lebih hebat. Jadi kita jangan terbuai oleh dorongan yang sebenarnya menjerumuskan ya. Kita diminta untuk berlomba dalam harta, dalam materi, dalam kebanggaan duniawi bersama orang lain. Kita tidak sedang berlomba dengan itu. Allah menyampaikan, kamu kalau memang menginginkan kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya, nuwafi, kami cukupkan. Bahkan la yubkhasun, tidak akan dicurangi. Apa maksudnya tidak akan dicurangi? Ya manjada wajada. Siapa yang ngantuk akan kebentuk. Oh, enggak gitu ya? Siapa yang sungguh-sungguh akan dapat gitu loh. Itu. Jadi kalau kamu memang bekerja dengan keras, kemudian kamu punya strategi yang bagus, dapat dikasih sama Allah. Jadi nggak usah pakai sembahyang, sholat, nggak usah. Pakai apa lagi, pakai berdoa, nggak usah. Orang-orang yang sekarang super kaya itu nggak pakai berdoa, Mas. Nggak pakai. Lalu saya nak. Jadi kalau hanya itu yang ingin saya kejar, nggak usah Islam, nggak perlu. Enak tak? Iya, nggak ada hubungannya. Makanya orang-orang kafir-kafir itu memang dikasih kok sama Allah. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sementara ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi karena sudah adil, Allah adil. Kalau kamu memang menginginkan itu ya sudah kami kasih. Tapi nanti di akhirat nggak dapat loh ya. Nah, adil toh? Adil. Nah, nggak dapat kamu. Ya sudah, di sana cuma ada dua kampung. Kamu surga dan kamu neraka. Kalau kamu sudah ngambil surgamu di dunia, ya di sana jangan minta surga lagi dong. Gitu, itu namanya adil. Wa habitu ma suna'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka sirnalah semua yang mereka perbuat dan habis semua sudah. Kata dalam salah satu ayat yang lain disebutnya ma agna anni maliyah. Lo, ternyata enggak bermanfaat apa-apa hartaku. Halaka anni sultaniyah. Lo, ternyata jabatan, pangkat, kedudukan yang tak perjuangkan melalui partai apa enggak, hancur semua, halaka, musnah semua di sini. Quran itu. Kayak enak gini. Lanjut ini. Sudah sampai situ aja, Pun. Sampean sekarang respon, Pun. Silakan. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Lah, loh, ngantuk tak ini? Atau tertegun atau ternganga atau tidak percaya, ingin bantah atau setuju atau apa ini? Ayo dong, kasih respon saya. Setuju? Setuju, Bos. Apa? Bos. Apa? Loh, saya hanya nyampaikan Quran loh.
pilihan yang ada di dalam ayat 15 dan 16 itu, 14, 16 itu, ya 15, 16 itu, sama dengan pilihan yang diberikan Allah pada surat Al-Isra. Coba dibuka tuh, surat Al-Isra tuh. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 20 itu. Sudah sering saya suruh baca itu sampean. Ya kan? Surat Al-Isra. Nah, dikasih sama Allah itu, pilihan itu. Ayat 18 sampai 20 itu. Ya kan? Nah, sekarang mau ada yang mau baca? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Persis lah tadi itu. Nah, terus ayo gantian ayat yang 19. Siapa? Gus. Silakan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Cuman Gus. Nah, jadi adil Allah, dikasih dua-dua, siapa yang minta. Tapi ya itu tadi pilihan. Sekarang coba lihat yang 20, ayo. Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Sadaqallahul. Jadi di situ jelas Tuhan itu begitu adil. Lan haula sama masing-masing golongan, baik yang ingin dunia, yang akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan, dibantu sama Allah. Loh, lain apa? Jadi saya tak usah, itu dibantu sama Allah, dimudahkan nanti. Memang kalau sudah menginginkan, tapi ya masing-masing memiliki keunggulan. Maka ayat 20, ya kan? 20 tadi itu. Tapi ditutup dengan ayat 21. Itu quote itu, bukan quote. Kayak semacam bukan quote, tapi dia menjadi notes dari Allah bahwa kamu harusnya begini. Coba ayat 21. Monggo, yang tadi tetap surat Al-Isra. Gus. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi meskipun Allah memberi, tapi Allah itu ngasih apa ya? Ngasih semacam ngasih semacam clue, nah, ya semacam clue bahwa ini loh sebenarnya kami lebihkan, ada yang lebih dari yang lain, itu meskipun sama-sama kita berikan kebebasan. Nah, sekarang tergantung kamu, itu. Makanya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, semuanya, Khalid bin Walid, ya memang beliau memilih kehidupan yang ayat yang ke-19. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Gus. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di Hud surat 15 itu kan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia,
kita pasti dikasih sama Allah. Sedangkan khususnya saya, kebanyakan kita itu pengharapan untuk kenikmatan dunia itu yang kita harapkan, guys. Sedangkan usaha upaya untuk mendapatkan kenikmatan surga di akhirat itu hanya amalan-amalan remeh seperti ya yang ringan-ringan gitu, guys. Nah, itu pun seakan-akan udah terpenuhi syarat untuk masuk surga. Begitupun juga syafaat Nabi Muhammad, kita melakukan amalan-amalan yang enak, ringan, salawatan yang nyanyi-nyanyi, sedangkan sunnah-sunnah Rasul tidak kita kerjakan. Apapun, Gus, bagaimana itu, Gus? Ya, sebenarnya kan ayat yang kemarin sudah kita baca di Al-Balad itu kan tentang falak tahamal aqobah. Kadang kita milih jalan yang mudah itu seolah-olah itu pilihan, bukan, tidak ada pilihan sebenarnya. Jadi ini sama-sama menuju ke sana, tidak ada pilihannya, ya cuma satu itu, yang falak tahamal aqobah itu, tidak ada pilihannya, cuma satu. Jadi kita menuju akhirat itu ya pilihannya satu. Apa pilihannya? Ketika Rasulullah SAW bersabda, nanti umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Nanti umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Itu kan jalan ya. Yang ditawar-tawarkan kan jalan itu. Atau bis-bisnya lah. Lalu nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan ini ya jalan, ya bis, ya kendaraan, ya perahu, itulah. Semuanya menawarkan akan menuju tempat yang sama. Semuanya menawarkan akan menuju keselamatan. Semuanya. Semua kecap mengatakan bahwa dia adalah nomor satu. Semuanya begitu. Tapi dia kata Nabi, dan yang benar-benar akan sampai hanya satu. Loh, Nabi Muhammad sendiri itu, bukan saya itu. Hanya satu, tidak banyak jalan menuju Roma itu. Ya ada banyak yang menawarkan 71 tambah 72 berapa? 143. Tambah 73 lagi berapa? 14. Berapa? 116. 216. Nah, 216 jalan, 216 bis. Ada yang bis ekonomi, ada yang VIP, ada yang sleeper, macam-macam itu. Menuju kemana? Bilangnya katanya menuju tempat yang sama. Ya surga tadi, nirwana, segala macam tadi lah. Tapi kata Nabi cuma satu bis yang benar-benar ke sana. Bisnya siapa? Bisnya Nabi Muhammad SAW, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi loh ya. Sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah cuma 4 itu. Yang jelas-jelas dijamin itu. Ada sih beberapa sahabat, tapi yang pasti itu ada cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berarti sunnah itu ya mulai dari cara ibadah, cara muamalah, cara berekonomi, berumah tangga, bikin rumah, ya ikuti saja. Nah, sekarang kita buka aja bagaimana sejarah beliau-beliau itu. Mudah dong? Kita buka bagaimana Abu Bakar ketika cara bersedekahnya, cara sholatnya, cara ngerawat orang matinya, cara dia memperlakukan istrinya, bagaimana makannya, bagaimana tahajudnya, bagaimana sedekahnya, itu aja lah. Kalau memang Nabi Muhammad SAW misalnya terlalu tinggi, ya coba lihat Umarnya, kemudian Ali bin Abi Thalib punya apa dia, rumahnya kayak apa, kendaraannya kayak apa, bajunya kayak apa, mudah toh. Nah kalau kita sekarang misalnya lihat si A, si B, sudahlah. Quran dan hadis itu alhamdulillah untungnya tidak hangus terbakar. Sehingga kita masih punya jejak, bukan hanya jejak digital, tapi benar-benar jejak faktual. Sudah, apakah terasa ringan atau berat? Quran sudah menyatakan, infiru khifafaw wa thiqalan. Kamu itu bersegeralah kepada
mengikuti anjuran Allah itu khifafan wa thiqalan, baik terasa ringan maupun terasa berat. Jadi ringan ya jalani, berat ya jalani. Tapi inti dari itu jalan menuju ke sana hanya satu tadi, jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi menurut tafsir ini tadi, ya situlah lihat Nabi Muhammad gimana, gitu aja para sahabat para itu gimana, gitulah. Gitu Mas Ayu. Jadi kalaupun misalnya nanti kita terasa berat atau ringan, ya itu kan perasaan kita. Kita standarnya cuma satu kok. Gitu. Ya, Bu. Lah sekarang kita diberikan banyak alternatif ya, karena memang ya seperti zaman Bani Israel kan ya begitu kan. Kenapa nggak begini aja? Kenapa nggak begitu aja? Disuruh masuk ke Palestina. Enggak, di sana ada kaum Jababir. Kamu aja wahai Musa sama Tuhanmu ke sana perangon, nanti kalau sudah aman kami wa innala dakhilin katanya. Yes, gitu. Gini nih capek Musa, kamu ajak pergi berangkat jalan gini, mbok dikasih makanan gitu loh. Coba kalau kamu benar makanan dari langit, benar ada mana wasalwa. Begitu turun, rasanya gini, coba ada wadasi wa fumi wa asaya. Minta bumbu, minta ini. Saya hidup. Nah sekarang dikasih, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. 17 kali kita di Al-Quran ngomong, di sholat itu ngomong gitu sehari. Kamu minta jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan engkau yang beri nikmat itu ya Allah. Siapa? Siratal anbiya wal mursalin. Jalan para nabi dan rasul. Benar, ini loh jalannya. Coba dibuka di hadisnya. Dalam hal rezeki Allah. Nah, coba. Oke. Nabi Muhammad ternyata berdoanya tentang rezeki apa coba? Allahumma rzuq ala Muhammadin utan. Ya Allah berikanlah rezeki kepada ahli keluarga Muhammad ini utan. Cukup untuk makan saja ya Allah. Siapa yang sama doa begitu sekarang? Utan. Itu. Makanya kan kita ini ayo ikut Nabi Muhammad SAW. Ya tetap kita ikut para salafus soleh kita, para wali-wali yang sudah meneladani Rasulullah SAW. Juga ada Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka memang para wali-wali Allah yang hidupnya juga meneladani Rasulullah SAW tetap ya. Dalam meneladani Rasulullah SAW itu memang ada para teladan terdahulu di bawahnya Rasulullah itu yang bisa menjadi teladan kita juga ada. Tapi kebanyakan ya enggak. Gitu. Ada para wali songo ya kan. Itu beliau juga hidupnya meneladani Rasulullah Muhammad SAW, meneladani para sahabat. Kalau misalnya kita lihat sahabat terlalu jauh gitu ya. Ada. Termasuk itu tadi, ada Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani di masanya masing-masing. Nah, sekarang ini yang terpenting di masa kita ini. Oke, kayaknya sudah terasa pusing sampai memegangi kepala sehingga kita harus akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan berkah mardotillah. Sudah, pokoknya dicerna sajalah untuk kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya rasa itu kajian kita. Alhamdulillah, semangat. Ya. Mudah-mudahan berkah mardotillah Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir yasin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir mu'minin wa mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la dhillu man hadal izman tabarak rabbana ta'ala alhamdulillah muqaddata astaghfirullah. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa qad lahastina min al-jinn wa syaitan wa rabbana natina wa lana sabina. Bana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma salli wa sallim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yadurrun. Amin ya Allah.
اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعد القدر الأمطار وبعد الرحمة اللهم أفرغ لنا الصبر وثبت بنا فمسنا قوم كافرين اللهم أفرغ السماوات عالم الغيب والشهادة ربك أعوذ بالله من شر البلاء والوباء درك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه